Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muti Hanifaria dengan NIM 2114020017. Eh, Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Manhaj Al-Bahsi yang diampu oleh Ustadz Rahmat Satria Dinata, yang mana pada video ini saya akan menjelaskan secara lisan apa yang akan diteliti, mulai dari judul, latar belakang yang berisi 3 landasan filosofis, teoritis, dan faktual, selanjutnya rumusan masalah, dan dirosah sabiqoh. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu masalah. Masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya, tidak sesuai dengan aturan, serta tidak sesuai dengan teori yang ada. Di sini saya mendapatkan masalah yaitu kurangnya maharatul kalam siswa atau pelajar bahasa Arab. Dari masalah ini, saya mengangkat judulnya yaitu pengaruh penguasaan mufradat untuk meningkatkan maharatul kalam siswa kelas 10 MA Al-Falah Bukit Tinggi tahun 2023. Yang mana pada judul ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu variabel bebas. Di sini variabel bebasnya yaitu penguasaan mufradat. Variabel terikatnya yaitu kemampuan maharatul kalam atau maharatul kalam. Populasinya atau subjeknya yaitu siswa kelas 10 MA Al-Falah, lokasinya di Bukit Tinggi, dan waktunya yaitu tahun 2023. Karena pada judul saya menyatakan pengaruh, maka penelitian yang saya lakukan di sini yaitu berbentuk eksperimen, yang mana saya menguji teori yang menghasilkan hipotesis atau dugaan sementara. Terdapat 2 hipotesis, yang pertama hipotesis awal dan yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis awal yaitu H0. Di sini hipotesis awalnya yaitu penguasaan mufradat tidak berpengaruh untuk meningkatkan maharatul kalam siswa kelas 10 MA Al-Falah. Hipotesis alternatif atau HA di sini yaitu penguasaan mufradat berpengaruh untuk meningkatkan maharatul kalam siswa kelas 10 MA Al-Falah. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Di dalam latar belakang setidaknya terdapat 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan teoritis, dan yang ketiga landasan faktual. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah inti atau hakikat dari permasalahan yang diteliti atau permasalahan itu sendiri. Bisa dibilang cerita di balik apa yang kita teliti. Di sini landasan filosofis saya yaitu maharatul kalam. Maharatul kalam adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang mesti dimiliki peserta didik, yang menjadi peran penting dalam pembelajaran bahasa. Sebagaimana yang diketahui bahwa maharatul kalam dibuktikan dengan kelancaran berbicara, ketetapan dalam memilih mufradat, dan ketetapan dalam menerapkan kawaid dan komunikatif. Ketika indikator tersebut belum terpenuhi, itu berarti maharatul kalam belum terdapat pada pelajar bahasa. Maharatul kalam mesti juga didukung dengan keterampilan berbahasa lainnya, seperti maharatul istima, qiraah, dan kitabah. Yang kedua yaitu landasan teoritis. Landasan teoritis ini menceritakan bagaimana cara yang harus digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam landasan ini menceritakan keunggulan atau kelebihan dalam metode yang digunakan. Metode yang digunakan itu tentu harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Di sini landasan teoritisnya yaitu penguasaan mufradat. Menurut KBBI, kosakata berarti perbendaharaan atau dalam bahasa Arab dikenal dengan mufradat, yaitu himpunan kata atau khazanah kata yang diketahui oleh sekelompok orang atau etnis lain, atau bisa disebut bagian dari suatu bahasa tertentu. Jadi yang dimaksud dengan penguasaan kosakata bahasa Arab atau mufradat adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan kata-kata yang dimiliki dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa Arab. Al-Chaita dan Susanti mengatakan,
Bagi pemula, pengetahuan mufradat yang cukup dan terampil dalam menggunakannya sangat menentukan tercapainya hasil belajar bahasa Arab, baik itu dalam keterampilan membaca maupun berbicara. Penguasaan mufradat mampu membuat seorang pelajar menguasai suatu bahasa tertentu, seperti contohnya bahasa Arab. Karena dengan penguasaan mufradat, pelajar bahasa dapat berbicara dalam bahasa Arab dengan lugas tanpa memikirkan dan mencari arti dari suatu kata terlebih dahulu. Selanjutnya adalah landasan faktual, yaitu fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di tempat, penulis mendapatkan data bahwa siswa kelas 10 MA Al-Falah Bukit Tinggi kurang dalam maharah kalam karena kurangnya ketegasan guru untuk memberikan tugas menghafal ataupun menguasai kosakata yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian tadi, maka terdapat rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut, yaitu apakah penguasaan mufradat berpengaruh terhadap peningkatan maharatul kalam siswa kelas 10 MA Al-Falah tahun ajaran 2023. Selanjutnya yaitu dirasah sabikoh. Yang pertama itu Pratami dan Baik dengan judul Pembelajaran Mufradat untuk Meningkatkan Maharatul Kalam pada kelas 10 MA Nurul Jannah Ampenan Mataram tahun ajaran 2020-2021 yang berbentuk skripsi. Yang mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran mufradat untuk meningkatkan maharatul kalam pada kelas 10 MA Nurul Jannah dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan penguasaan kosakata bagi siswa dan untuk mengetahui solusi untuk meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata Arab siswa kelas 10 MA Nurul Jannah. Pendekatan yang dilakukan di sini yaitu pendekatan kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan mufradat siswa dikatakan kurang menguasai. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang berasal dari guru itu sendiri, siswa, lingkungan, dan sarana prasarana di sekolah. Yang kedua yaitu ada dari Rahim M. Kamila dan Zulkifli M. Moduto dengan judul Peningkatan Maharatul Kalam melalui mufradat peserta didik kelas 8 MTS Al Khairat Kiai Mojo Kabupaten Gorontalo. Yang ketiga yaitu ada dari Saundi Munte Bambang Abdul Halim Hanafi yang dengan judul Pembelajaran Mufradat dalam meningkatkan maharatul kalam santri di pondok pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran mufradat dan meningkatkan maharatul kalam santri di pondok pesantren. Penelitian ini berbentuk pendekatan kualitatif dan penelitian ini berbentuk jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran mufradat di pondok pesantren Al-Asy'ari dilakukan dengan sistem terpisah, yakni terpisah dari unsur-unsur lain dalam bahasa Arab. Sumber belajar bahasa Arabnya yaitu dari kitab kuning. Santri juga memiliki peningkatan maharatul kalam yang terlihat dalam keterampilan menuturkan kosakata dengan tepat dan kekayaan kosakata. Baiklah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih diucapkan kepada Ustadz dosen pengampu mata kuliah Manhaj Al-Bahsi yaitu Ustadz Rahmat Satria Dinata. Sekian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.